Shalom anak-anak muda, halo dimanapun kita berada. Saya berharap sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Yes, yuk mari sama-sama kita memuji Dia.
Ayo sama-sama di rumah juga nyanyikan. Yuk. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Lebih lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Oh haleluya. Yes Tuhan, Engkaulah permata hati kami Bapa. Kau sukacita kami dan Kau sangat berharga bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi Tuhan menghampiri Engkau. Dan kami ingin fokus hanya kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
Yes, tak ada yang dapat menggantikanmu. Dan kami ingin kembali padamu Tuhan. Tercurah bagiku. Yes, Jesus, yes, Lord. Menjadikanku indah. Yes, semakin indah. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah, semakin indah, semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat sore hari ini kami bisa bersama-sama kembali bertemu melalui ibadah online service Youth Messenger Tuhan. Kami ucap syukur buat sepanjang minggu ini Kau telah menyertai, menjagai kami, penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak muda-Mu dimanapun kami berada, biarlah setiap hati kami, pikiran kami bisa terbuka untuk menerima firman yang akan kami dengarkan pada sore hari ini. Roh Kudus Kau yang berbicara, Roh Kudus Kau yang beracara, biarlah segala sesuatunya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, shalom guys. Terima kasih buat hari ini, buat kalian yang nonton. Minggu lalu kita telah membahas tentang kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Hari ini kita bahas di 1 Korintus 13 ayat 6b. Kemarin kan 13 ayat 6a. Hari ini kita dibahas di 16b yang berbunyi seperti demikian. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Sebelumnya gue mau jelasin kebenaran dari 1 Korintus 13 ayat 6b ini. Dalam bahasa aslinya yaitu artinya aletheia, kebenaran yang ilahi. Jadi aletheia ini benar-benar kebenaran yang bukan hanya kita ucapkan dengan kata-kata kita, tetapi kita lakukan dalam setiap tingkah laku kita. Nyata kita lakukan dan kita hidupi, yaitu kita melakukan segala sesuatu hal yang benar di mata Tuhan. Itu aletheia. Jadi di sini kasih bersukacita karena kebenaran. Kasih bersukacita karena kebenaran adalah ketika kita melihat orang lain hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Bukan hanya mereka mengucapkannya, tetapi mereka melakukannya. Ini yang dinyatakan kasih itu bersukacita ketika kita melihat orang hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran itu seperti gimana sih? Di sini kita akan masuk ke Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8 sampai 13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi dampak. Sebab semua yang
nampak adalah terang. Di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Dia mau supaya kita ketika kita hidup dalam kebenaran, kita hidup seperti anak-anak terang. Anak-anak yang berbuahkan kebenaran di ayat 9. Karena terang halnya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ketika kita hidupi terang itu, ketika kita hidupi kebenaran itu, kita pun akan senang ketika melihat teman kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, mereka hidup di dalam kebenaran. Bukan seperti ketika mereka melakukan hal yang enggak benar. Tetapi kalian kayak bersuka cita, syukurin lu, kayak misalnya mereka melakukan kesalahan. Terus tertangkap basah. Akhirnya kalian langsung syukurin lu. Kayak memaki dia, mengutuki dia, enggak. Kasih di sini mengajarkan kita ketika kita melihat orang lain hidup dalam kebenaran, kita harus bersuka cita. Jangan malah ketika kita melihat orang lain mungkin melakukan kebenaran dan mereka semakin lama semakin naik dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa, kita malah menyinyir. Dia enak, iyalah dia kan bapaknya pendeta gitu kan. Ya udahlah pantas aja kan dia hidupnya seperti itu. Ya mau gimana kalau gue ya apa tuh, gue mau cuma seonggok debu gitu kan. Enggak gitu. Ketika kita melihat orang lain, dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan, seharusnya kita bersuka cita. That's love. Itu yang dinamakan kasih. Itu yang harus kita miliki sebagai anak-anak muda. Nah, pertanyaannya, sebelum kita bersuka cita karena melihat orang hidup dalam kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut gue yang harus kita lakukan adalah kita menjadi contoh. Sebelum kita bisa bersuka cita melihat orang hidup dalam kebenaran, sebelumnya kita harus menjadi contoh. Layaknya seperti Kristus telah datang ke dunia, dia menjadi contoh dasar kebenaran. Makanya ketika dia melihat kita hidup dalam kebenaran, dia, Yesus akan bersuka cita. Ketika kita hidup menurut apa yang dikehendakinya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak terang? Yaitu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Gue mau sampaikan 2 poin dari kita bersuka cita atas kebenaran ini. Yang pertama, mungkin poin ini akan keluar dari konteks ya, karena berbeda konteks. Tapi gue rasa gue harus sampaikan ini. Yang pertama adalah ada di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Di sini berbicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bicara soal kehidupan, kebenaran. Di sini Salomo mengingatkan dalam Amsalnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita terpancar dari hati kita. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya dalam Amsal 4 ayat 23 ini, hati berbicara soal batin manusia, pikiran, dan kehendak. Saya ulangi, hati dalam Amsal 4 ayat 23 berbicara tentang batin, pikiran, dan kehendak. Jadi jikalau kita mau melakukan segala sesuatu yang benar, Salomo mengingatkan, saya ubah hati ini jadi pikiran ya. Jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Simpelnya gini, kalau kita berbicara dalam hati, contoh kayak kita berdoa dalam hati. Bisa gak kita berbicara dalam hati tapi gak kita pikirkan? Gak bisa kan? Contoh kayak ngomong dalam hati, Tuhan saya mau hidup saya menjadi berkat. Bisa gak kita ngomong dalam hati tapi gak muncul dalam pikiran kita? Gak mungkin, itu pasti muncul. Karena
ini mempunyai koneksi hati dan pikiran ini. Makanya di sini Salomo mengingatkan ketika kita mau memancarkan kehidupan yang benar, jagalah hati kita, jagalah pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai hati kita atau pikiran kita tercemarkan oleh dunia. Yang harus kita jaga supaya kita bisa hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak terang, yaitu paling terutama dan paling penting adalah hati dan pikiran kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjaga pikiran kita dan hati kita supaya tetap bersih gitu loh. Di sini loncat lagi konteksnya ke Filipi 4 ayat 8. Paulus, ini balik lagi ke Paulus ya. Tadi kan Salomo, balik lagi kita ke Paulus. Paulus mengingatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gimana supaya caranya kita bisa menjaga hati dan pikiran kita? Supaya tetap bersih hati dan pikiran kita. Supaya tetap jernih. Hidup dalam kebenaran. Paulus mengingatkan kita harus pikirkan yang baik-baik. Pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jangan kita mikirin, kalau kalian nonton ibadah GBAP minggu pada tanggal 10 April minggu lalu, kalian harusnya paham. Pastor Tommy bilang kayak gini, kalau kita fokus pikiran kita sama masalah, kita gak akan pernah menemukan jalan keluar. Kita gak akan pernah hidup kita menjadi benar. Tapi ketika kita fokus, kita memikirkan perkara yang di surga, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kita pikirkan, hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar, kita bersuka cita karena kehidupan kita sudah benar. Dan kita akan melihat ketika orang lain hidup benar, kita akan bersuka cita. Oke, terakhir sebelum saya tutup, saya mau sedikit kesaksian. Ketika saya menyiapkan sharing ini, saya dihadapkan oleh dua kejadian. Tuhan mau buat saya untuk jadi pribadi yang lebih, mungkin untuk belajar lebih sabar lagi ya, mengasihi. 3 minggu yang lalu, ketika saya pergi sama istri, lagi nganter barang, lagi jalan, tiba-tiba depan saya ngerem mendadak, dan di belakang saya mungkin entah kenapa, dia nabrak saya. Setelah nabrak, hal yang dilakukan adalah dia, saya masih ingat jelas kalau kemarin itu benar-benar terekam jelas di pikiran saya. Mata dia tuh melotot dan dia gak mau mengaku salah. Seketika saya bilang, Mas kalau misalnya salah, minta maaf, jangan malah ngelotot. Tahu apa yang dia katakan? Kalau gak mau disenggol, naik pesawat. Waduh, di situ benar-benar, emosi saya udah diubun-ubun. Udah lotot-lototan, istri saya udah menghalangi saya supaya jangan bertengkar, jangan ribut. Karena pikiran emosi yang ada di pikiran saya nggak menjaga hati saya dan nggak menjaga pikiran saya. Ketika istri saya, singkat cerita udah akhirnya dileraikan, akhirnya selesai, dia pergi dan saya pergi melanjutkan perjalanan. Sekitar hampir 5 menit sampai 10 menit, saya adu bacot sama dia dan nggak tahu kalau misalnya nggak Tuhan yang mengendalikan, kayak nggak tahu lah itu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi firman Tuhan masih pakai istri saya untuk mengingatkan. Tapi karena pikiran saya waktu itu masih memikirkan kedegilan hati saya, emosi saya masih dikuasai dengan emosi. Ketika istri saya bilangin menasehati saya, yang saya tangkap adalah istri saya ngomelin saya. Alhasil ketika saya mengungkapkan itu, istri saya menjadi sedih. Dia bilang, aku gak ngomelin kamu, aku ngasih tahu kamu. Kalau kamu berantem, apa bedanya kamu dengan orang dunia, dia bilang. Firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu tanpa pandang bulu.
kasihi siapapun. Istri saya mempraktekkan ketika saya nggak melakukan kebenaran, dia tidak bersuka cita. Tapi ketika saya berhasil mengendalikan emosi saya, dia bersuka cita. Akhirnya kami doa, kami minta maaf sama Tuhan, dan itu akhirnya terselesaikan. Dan yang kedua, nggak bisa saya ceritakan sebenarnya, tapi menurut saya Tuhan bantu saya untuk melakukan perbuatan supaya saya tetap mempraktekkan kasih. Saya menegur ketika orang yang melakukan tidak melakukan kebenaran, tapi saya menegur tetap dengan menggunakan kasih. Jadi kayak firman Tuhan ini akan tetap menjadi rema, akan kalau kita menghidupinya, kalau kita menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan ini akan selalu mengikuti kita dan akan selalu menolong kita menghadapi setiap masalah yang kita lalui dalam kehidupan kita. Itu aja yang mau saya bagikan. Saya harap sharing pada sore hari ini bisa memberkati kita semua anak-anak muda dimanapun kita berada. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami anak-anak muda-Mu bisa semakin bersuka cita ketika kami hidup dalam kebenaran dan kami melihat orang lain hidup dalam kebenaran. Supaya kami bisa semakin menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami dan Roh Kudus yang memampukan kami. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman bukan hanya menjadi pendengar saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Anak-anak muda-Mu dimanapun kami berada, Kau yang jamah, Kau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah setiap anak-anak muda-Mu berjalan kemanapun mereka berada. Hanya firman-Mu yang menuntun mereka. Hanya jalan-Mu yang menerangi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami berterima kasih buat hari ini, Kau perkumpulkan kami kembali dalam beribadah ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya jerih lelah kami di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami minta kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan pada hari ini, jadilah orang-orang yang terus senantiasa memelihara iman kita dimanapun kita berada. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.